Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya di tempat ini. Mungkin teman-teman ada yang masih belum terlalu mengenal ya. Saya akan sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Junadi. Nama panjangnya kepanjangan ya. Jadi cukup dipanggil Adi saja. Dan puji Tuhan, sekarang saya sudah menginjak usia 42 tahun dengan satu orang istri dan 2 orang anak yang sehat dan diberkati Tuhan. Luar biasa dalam perjalanan hidup saya boleh mengalami Tuhan dari kejatuhan saya, dari bagaimana saya pun pernah di satu sisi, di sebuah posisi saya mempertanyakan Tuhan, ada di sebuah posisi saya membuang Tuhan. Ini bahasanya ya, membuang Tuhan artinya tidak percaya lagi dengan Tuhan karena dalam keseharian saya Tuhan, pelayanan Senin ketemu Senin, tapi hidup saya makin hancur berantakan. Ternyata itu adalah saat di mana saya lagi diuji Tuhan, karena waktu itu saya memilih untuk melayani Tuhan, untuk menjadi bagian daripada umat Tuhan, sehingga Tuhan menguji hidup saya, menguji hati saya, menguji banyak hal dalam hidup saya. Dan waktu itu saya tidak tahan uji, saya bahkan ingin meninggalkan Tuhan. Tapi karena kebaikan Tuhan, karena hikmatnya, karena campur tangannya, karena pernyataan dirinya, sehingga saya paham bahwa yang saya lakukan adalah sebuah tindakan kebodohan. Nah, tapi hari ini saya tidak ingin berbicara tentang kesaksian yang sudah lama ya, karena kalau teman-teman yang sudah cukup lama mengikuti program ini, saya beberapa kali memberikan kesaksian yang menceritakan bagaimana masa lalu saya. Nah, saya hanya ingin berbagi yang baru-baru ini saya alami, yaitu kesaksian bagaimana saya bisa dibawa Tuhan ke dalam sebuah fase berbeda dalam hidup, yaitu sebuah fase di mana dalam pekerjaan saya sebagai salah satu pekerja abdi negara gitu kan. Saya sudah kurang lebih 16 tahun bekerja dan saya sangat senang dengan posisi pekerjaan saya karena memberikan saya banyak ruang untuk bisa berkreasi gitu kan. Ya walaupun 16 tahun di posisi yang sama itu membosankan kan gitu ya. Banyak hil dan hal. Nah, dalam perjalanannya karena kurang lebih 16 tahun, pada waktu itu dengan beberapa perubahan dari unsur pimpinan kantor gitu kan. Karena saya bekerja di kantor itu mengadakan sebuah rapat, kalau di sini namanya Baperjakat ya, untuk jabatan dan kepangkatan gitu kan. Jadi ada rapat itu, sehingga akhirnya saya boleh dipercaya untuk naik satu tingkat saja, mengepalai salah satu divisi, kurang lebih seperti itu. Gambaran yang paling jelas seperti itu ya. Kalau terlalu panjang nanti malah bingung. Nah, dalam perjalanannya saya ini orang yang dalam pekerjaan saya dapat menyelesaikan pekerjaan saya dengan baik. Bahkan ketika dipresentasikan dalam sebuah hasil kinerja pencapaian itu, dari 100% saya bahkan lebih dari 100%. Selama beberapa tahun itu sudah ada bukti otentik hasil pekerjaan itu sudah ada. Nah, ketika saya dipercayakan ke sebuah lingkup pekerjaan yang baru, saya merasa dengan kenaikan pangkat ini membuat saya menjadi lebih menjadi lebih wah gitu kan, menjadi lebih bisa bangga nih, naik pangkat nih kan gitu kan. Bukan naik pangkat, naik jabatan kan gitu ya. Ini asik nih gitu kan, punya bawah nih, punya orang yang bisa diatur nih, punya divisi yang bisa diurus nih gitu kan. Ternyata
setelah saya menjalani, saya melakoni, saya kurang lebih ini sudah hampir 1 tahun ya, saya baru melihat bahwa di balik setiap tugas itu ada tanggung jawab yang dipikul. Dan tanggung jawab itu semakin tinggi Anda di bawah Tuhan, atau semakin tinggi jabatan itu, tanggung jawab pun akan semakin tinggi. Dulu saya hanya mengurus diri saya sendiri karena saya staff ya. Saya tinggal explore dengan pekerjaan saya, hasilnya juga tidak ada kendala gitu ya. Tapi itu saya hanya memanajemen diri saya sendiri dengan berkoordinasi dengan rekan-rekan dan dengan pimpinan. Nah, ketika sudah naik satu step gitu kan, saya tidak hanya memanajemen diri saya sendiri, tapi saya memanajemen satu divisi. Bagaimana saya mengelola orang-orang yang di bawah saya, yang ada di sekitar saya dan yang ada di atas saya. Ini sebuah tantangan yang menurut saya juga tidak mudah. Awal saya cukup kelimpungan. Karena apa? Karena dulunya saya hanya fokus pada diri sendiri. Ini fokus terhadap visi dan misi bersama. Saya sempat goyang. Wah, nggak enak ternyata. Dulu waktu saya masih di posisi yang lama, 1 bulan itu kemungkinan rapat itu yang saya diundang. Karena saya memegang satu posisi yang tidak terlalu sering diundang untuk rapat atau kegiatan ya. Karena waktu itu posisinya saya sebagai tenaga keuangan yang tidak terlalu sering harus berhubungan dengan rapat atau dengan kegiatan-kegiatan enggak. Karena saya lebih ke mandiri untuk menyelesaikan tanggung jawab itu. Nah, ketika sudah berbeda jabatan dan posisi, di situ saya diuji. Bayangkan yang dulu 1 bulan belum tentu ikut rapat ya, belum tentu diundang karena memang posisinya juga tidak membutuhkan saya untuk hadir di rapat itu. Saat ini saya sudah rasakan beberapa kali ya, sering malah. 1 hari itu bisa 3 kali rapat. Jadi dengan intensitas bertemu orang, intensitas mengkoordinasikan banyak hal ini suatu tantangan dan hal yang baru. Begitu juga saya rasa ketika teman-teman di tempat ini, siapapun Anda, ketika Anda di bawah Tuhan baik dalam pelayanan, lebih tinggi lagi, ada rasa bangga di dalamnya. Karena makin baik, makin dikenal, makin terkenal gitu kan. Kita bicara secara manusia ya. Nah, jangan lupa di balik semua kebanggaan secara manusia tadi ada tuntutan tanggung jawab. Begitu juga dengan melayani Tuhan. Ketika pelayanan Anda dikenal, akan ada tanggung jawab yang harus Anda pikul, akan makin banyak orang-orang yang mengikuti Anda, akan makin banyak pula tanggung jawab yang harus kita kelola di hadapan Tuhan untuk pelayanan. Nah, untuk pekerjaan seperti saya, makin banyak orang yang saya kelola, saya itu tidak mengelola hanya diri saya sendiri, tapi juga mengelola orang banyak. Saya tuh belajar dari cerita bangsa Israel ya. Ketika bangsa Israel dibawa Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih ke dalam sebuah step namanya kedekatan dan mengenal Tuhan dalam step hubungan yang lebih intens. Bahkan melalui Musa itu dibawa keluar dari namanya perbudakan dari namanya Mesir untuk bisa lebih mengenal Bapanya atau Tuhannya atau Allahnya Israel yang Alkitab mencatat itu YHWH gitu kan, atau Yahweh yang saat ini cukup terkenal namanya. Nah, dalam perjalanannya mereka ini tidak serta-merta ketika mereka mendapatkan sebuah posisi yang berbeda, tidak serta-merta mereka diberkati. Seperti saya juga tidak serta-merta ketika saya memegang sebuah posisi yang baru, tidak serta-merta saya diberkati, tidak. Tapi saya diuji dengan permasalahan. Saya harus bertemu dengan banyak orang yang tadinya waktu saya sebelumnya, saya pertanggungjawaban ke satu pimpinan. Pada saat saya sudah berada di step yang berbeda, pertanggungjawabannya banyak betul. Saya hitung-hitung 1, 2, 3,
4, 5, minimal 5 pimpinan yang harus saya berikan pertanggungjawaban atas hasil divisi yang sudah saya pimpin ini. Dan itu pada saat kita rapat, kita bisa, kalau bahasanya sahabat dan orang yang saya hargai itu, walik mejo gitu. Artinya bisa sampai rapatnya itu bisa sampai tegang urat gitu kan. Tapi kita sepakat karena kita juga sebuah institusi yang berlabelkan agama gitu kan. Jadi ya bersih tegangnya hanya di rapat saja. Setelah keluar kita say hello, hai. Mungkin masih ada yang sakit hati ya, tapi selama saya di situ ya semua terjalani dengan baik. Walaupun secara manusia memang pasti akan ada namanya perasaan tidak nyaman. Tapi hal baru itu menimbulkan gejolak baru, menimbulkan semangat yang baru, menimbulkan persoalan-persoalan dan hal-hal baru yang harus dihadapi. Saya belajar mengikuti sesuatu hal yang baru yang diberikan Tuhan. Saya belajar lagi membaca Alkitab. Walaupun dengan kesibukan ini akhirnya saya juga mulai kendur, itu pasti ya. Saya akui di hadapan Tuhan, oh Tuhan maafkan saya. Nah, dalam perjalanannya saya diingatkan Tuhan untuk melekat pada Tuhan. Karena ketika kita hanya mengandalkan diri sendiri, jujur, berat bro, berat. Disitulah memang fungsi Alkitabmu itu, untuk mengingatkan akan Tuhan. Salah satunya, bahwa Tuhan itu adalah bukan hanya Allah yang bisa mendidik kamu dengan cara memukul, bukan hanya Allah yang mendidik kamu dengan cara kamu dididik dengan keras, tapi dia juga adalah Allah yang lembut, yang bisa memeluk kamu, yang bisa membebat lukamu. Dia juga Allah yang bisa hadir dalam setiap kehidupanmu. Di saat saya penuh dengan kondisi masalah, dengan posisi pekerjaan, posisi apapun itu, di saat keuangan juga sedang diuji Tuhan, banyak hal, itu membuat saya itu seringkali terduduk terdiam. Lihat, oh setiap persoalan ini kok dengan posisi yang baru ini, kok setiap persoalan yang saya hadapi ini kok bukannya makin mudah, tapi makin susah. Tapi ketika saya mau belajar mendekat, belajar mengenal lebih, bahkan saya hari-hari, bukan hari-hari ini ya, tapi beberapa bulan ini sudah ya, itu saya berlakukan di rumah tangga saya untuk anak-anak dan saya dan istri, itu 4:30 pagi harus bangun. Mereka nggak bangun, paling late jam 5, itu saya akan bersuara cukup nyaring atau sedikit berteriak. Ayo bangun, kita baca Alkitab. Satu orang baca 2 pasal. Setelah satu orang baca 2 pasal, per orang harus mengartikan atau mendapatkan hikmah dari yang dibacakan oleh saudara yang lain. Anak saya 2 ya. Jadi si A membaca 2 pasal, nanti si B akan mengartikan atau mendapatkan hikmahnya apa tuh dari yang dibaca 2 tadi. Demikian nanti ketika si B membaca, si A juga mencari 3 pengertian. Sehingga ketika yang satu baca, yang satu nggak cuma bengong dan tertidur lagi kan, tapi mendengarkan gitu kan. Apa tuh? Kalau nggak nanti apa namanya ya, ada banyak hal lah untuk saya bisa membuat mereka itu satu sisi belajar untuk tekun dan mengenal Tuhan dalam hal takut akan Tuhan. Salah satunya dengan mengenal Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Nah itu saya lakukan terus. Saya juga berlakukan itu malam sebelum tidur jam 8 malam. Dan saya berlakukan itu juga pagi 4:30 paling late jam 5 pagi. Setiap hari. Dan puji Tuhan ini Alkitabnya sekarang dibaca sudah dari perjanjian lama sudah hampir masuk perjanjian baru. Prediksi saya mungkin pertengahan tahun ini selesai. Karena cukup banyak ya, satu kali baca itu 4 pasal, satu hari malam dan pagi jadi 8 pasal. Jadi lebih mengenal Tuhan secara tertulis dulu. Setelah mengenal Tuhan secara tertulis, mengenal hukum-hukum Tuhan. Setelah mengenal hukum-hukum Tuhan, mengenal kasih Tuhan. Setelah mengenal kasih Tuhan, memiliki hubungan pribadi sama Tuhan. Mudah, ngomongnya mudah cuy. Mengerjakannya ampun susah. Kenapa susah? Karena butuh namanya konsisten bangun pagi. Kadang kalau nonton bola kayak kemarin kan, nonton bola sampai tengah malam atau nonton film berdua sama istri, kadang tidur jam 11, itu bangun 4:30 itu nggak gampang. Kecuali kalau tidur jam 9, jam 10 gampang bangunnya. Karena tercukupi itu 6-7 jam ya. Ya walaupun normalnya 8 jam. Tapi
Itu adalah sebuah tantangan yang harus dilalui karena sebuah komitmen. Begitu juga saya belajar dari pekerjaan saya bahwa setiap teman-teman diangkat atau dipromosikan Tuhan. Ingat, dalam setiap promosi Tuhan, itu ada tugas dan tanggung jawab berbeda dengan level yang lebih tinggi. Mudah, nggak mudah. Karena saya tahu banyak hal di dalamnya yang membutuhkan ketekunan salah satunya. Dan saya ingin berbagi di sini bahwa ketika Tuhan mengangkat kita dalam pekerjaan atau dalam pelayanan atau dalam hal apapun, ingat-ingatlah hal pertama yang akan dilakukan Tuhan, yang saya alami, kamu akan diuji. Sanggup nggak kamu melakukan pekerjaan itu dengan setiap segudang permasalahan yang ada? Seperti contoh bangsa Israel, diuji hatinya 40 tahun. Begitu juga dengan Anda akan diuji dengan posisi yang baru. Apakah hatimu tetap murni? Apakah hatimu tetap ingin melakukan hal yang benar secara Alkitab dan baik secara kebenaran? Ataukah malah kita tinggalkan, malah kita tidak lakukan yang benar atau yang baik itu? Karena dengan kita mengambil sebuah posisi yang baru, dengan kita menerima sebuah hal yang baru, kita harus siap dengan segala konsekuensi di dalamnya. Terima kasih karena saya boleh diberikan ruang untuk kesaksian. Sekali lagi saya ingin menyimpulkan bahwa saya pernah bercerita dengan teman kemarin, bahwa ketika ada sebuah percakapan gitu kan antara dua orang, antara saya dengan teman ini, terus saya bilang, ketika kita memilih Tuhan, karena memang Tuhan memberikan dirinya untuk menyatakan dirinya bahwa dia itu ada dan dia memang Allah yang menyertai kita. Ketika kamu memilih Tuhan, ketika kamu memilih untuk menerima pekerjaan yang baru, ketika kamu menerima sebuah jabatan yang baru, apapun itu, dan ketika kamu menerima Tuhan, tidak serta-merta kamu diberkati. Waktu itu saya bicara seperti itu. Bahkan sampai teman itu juga bertanya, kenapa begitu? Bukankah Tuhan itu membawa berkat? Yes, Tuhan membawa berkat. Tetapi yang saya alami, ketika kamu menerima atau kamu memilih mengikut Tuhan atau memilih pekerjaan yang baru, akan ada ujian. Karena Allah adalah Allah yang menguji hati dan batin anak-anak manusia. Berkat itu mengikuti orang benar. Itu yang saya bisa bagikan. Bagaimana pola dari mengikut Tuhan, pola dari sebuah pekerjaan yang baru, pola dari apa yang saya boleh pelajari dari pemikiran saya yang terbatas ini. Intinya, yuk, apapun yang ada di depan kita, kalau memang kamu bingung, kamu mentok, kamu nggak ngerti apapun, masuk kamarmu, tutup pintu, berdoa sama Tuhan. Saya pun sering kali diingatkan Tuhan, bahwa kesibukan itu juga membuat kita jauh dari Tuhan. Sehingga akhirnya ada hubungan gap yang merasa kita itu berat permasalahan hidup kita. Tapi setelah kita lihat, kita kembali kepada firman Tuhan, go back to the Bible, maka Tuhan yang sumber damai sejahtera pasti akan memberikan jalan keluar, asalkan kamu melakukan apa yang kamu percayai. Terima kasih. Ini yang saya bisa bagikan. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.